Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 26 Februari 2025 hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng, dan di share. Oke, jadi kemarin kita punya pergerakan ekstrim di gold ya. Karena kalau kalian lihat ini, saya rasa ketika marketnya turun sampai area demand kita di sini atau nggak sampai nge-retest di 35 gitu kan ya, saya kira kita bisa nge-buy di sini. Ternyata marketnya itu langsung turun parah, nggak pakai obat. Dan di Discord kemarin sudah saya infokan kalau terjadi yang namanya market anomali. Karena kalau kalian lihat sendiri, hampir 80% market futures itu drop semua. Ya, tidak peduli apapun itu instrumennya. Lebih tepatnya semua aset ya yang besar itu mengalami drop yang sangat signifikan. Jadi kalau kalian lihat sendiri, gold itu dropnya lumayan. Kemudian Bitcoin juga sama drop. Kemudian Nasdaq ini kalau kalian lihat balik lagi ke 21.000. S&P 500 juga, bahkan indeks dolar juga drop sampai ke 106. Bahkan US 10-year yieldnya pun juga turun di bawah 4,3%. Jadi bisa dibilang kemarin itu marketnya luar biasa memberikan shock terapi sebenarnya. Tapi in the end sih untuk sekarang ya, sekali lagi yang bisa saya katakan, in the end gold itu akan tetap dibeli karena anomali kemarin terjadi itu akibat yang namanya aksi profit taking yang lumayan gede. Contohnya kayak kemarin di tanggal 14 Februari ya kan, profit takingnya lumayan parah. Jadi kemarin itu bisa dikatakan adanya aksi profit taking yang cukup lumayan, sehingga para investor itu lebih prefer buat pegang duit dulu untuk saat ini sebenarnya. Jadi as a disclaimer aja, sekali lagi, buat saya pribadi, saya tidak mau nge-short gold apapun yang terjadi karena dari segi fundamentalnya tidak masuk. Ya, karena dengan adanya perang tarif, kemudian inflasi dan suku bunga dan sebagainya yang mempunyai efek domino, tidak ada alasan sebenarnya dari segi fundamental gold itu bisa ditekan turun ke bawah. Tapi kalau secara teknikal oke lah, masih bisa ada pengecualian sedikit kalau harga gold itu bisa dibuat turun. Oke. Untuk hari ini secara news nanti malam kita ada new home sales. Di sini sih untuk new home salesnya diperkirakan akan turun sedikit dari 698.000 ke 679.000. Ini sih nggak terlalu lumayan. Ya, nggak terlalu besar gininya penurunannya. Selain itu, coba kita lihat ya, new home sales yang month of month diperkirakan akan minus. Wah, ini lumayan sih ya, new home sales month of month. Di sini kan sebelumnya 3,6%, forecastnya minus 2,6. Ini bakal ekstrim sih bedanya. Ya, jadi saya rasa kalau ada yang ingin melihat data nanti malam silahkan, dan terutama nanti malam kita juga ada data dari oil juga. Oke. Nah, hari ini bagaimana nih XAUUSD-nya? Ya. Well, secara teknikal berarti daily kita melihat yang namanya drop ekstrim, ya. Ingat drop ekstrim kemarin di sini tanggal 25 Februari itu tumben hari Selasa ya. Kalau dibandingkan dengan tanggal 14 Februari ini kan adanya market taking profit lumayan, dan kalau dihitung kayaknya sih sama-sama besar. Jumlahnya coba ya, ini total 630 pip. Kalau kemarin malam itu 652 ya, beda sedikit lah, 652 sama 630 beda lagi 22 pip ya, beda lagi 22 pip. Oke. Yang sedikit menarik adalah sebenarnya dari segi indikatornya aja. Secara indikator daily RSI ini mengindikasikan yang namanya market ngebuat bearish divergence ya, karena yang pertama ini marketnya tentu aja sudah ngebuat high lebih tinggi. Oke, high lebih tinggi, kemudian di sini marketnya ngebuat RSI-nya itu drop
lebih rendah ataupun marketnya ngebuat lower low, tapi di sini marketnya ngebuat higher high. Nah, tetapi sekali lagi ya, memang secara momentumnya RSI-nya ini sudah mulai kehabisan bensin dari segi daily untuk marketnya bisa ngebuat tinggi. Tetapi tidak menutup kemungkinan RSI-nya ini hanya untuk mereset volume, ya, mereset volume dari segi daily. Jadi kalau seandainya memang ini marketnya turun hanya sebatas untuk mereset momentum di daily, yang berarti jika kedepannya RSI-nya memang turun tapi harganya tidak turun di bawah paling ekstrim drop di hari Jumat kemarin tanggal 14 di 2877. Seandainya daily tidak turun sampai sana gara-gara RSI-nya turun, kemungkinan ini hanya sebatas ngebuat reset dari momentumnya. Ketika reset momentum selesai, RSI balik naik lagi, kemungkinan ini marketnya bisa terbang lagi. Karena untuk sekarang ya, proyeksinya untuk di gold, semua analis mengatakan bahwa dari segi ya ekonomi lah ya, target 3000 adalah yang paling masuk akal untuk di gold saat ini. Jadi kalau sebenarnya dilihat ini saja hitung-hitungan pakai waktu ya, hitung-hitungan pakai waktu. Kalau kalian lihat market gold itu dari Januari ya, total ini kan sudah mau tutup bulan Februari ya. Anggaplah dari bulan Januari 2025 start ya. Itu di harga 2623. Jadi bayangin hanya berapa hari ini, sebentar ya. Ini trading days-nya kita hitung dulu. Sekarang ini 55 hari ya, atau enggak 39 hari ya, 39 hari trading days. Ini kenaikannya ekstrim dari 2623 sampai 2956. Itu nggak sampai 1 bulan kenaikannya sudah 12%, bahkan kenaikannya itu sebesar 3.323 pip. Jadi tidak akan menjadi ini akan menjadi problem kalau memang 3.000 ini adalah batas teratas bagi para analis untuk gold. Jadi kalau sudah lebih dari 3.000, saya rasa mungkin para analis di luar sana akan mulai bisa dikatakan kayak rembug lah ya, ataupun diskusi di atas 3.000 ataupun beyond 3.000 itu enaknya harganya ada di berapa. Karena sekali lagi untuk saat ini yang paling make sense adalah 3.000. Beyond 3.000 untuk sekarang belum ada hitung-hitungannya, baik itu dari segi analis besar ataupun target dari bank sentral untuk bisa menahan gold lebih tinggi seperti apa ya. Jadi sekali lagi 3.000. Nah, karena ini baru berjalan 1 bulan, hampir 2 bulan ya. Ya, 1,5 bulan, hampir 2 bulan. Kenaikannya sudah 12%, itu ekstrim gila, 3.000 pip. Jadi kalau seandainya memang ini marketnya hanya sebatas untuk diem di tempat, ngeriset momentumnya dari segi RSI daily, dan karena dari segi fundamental dan geopolitik itu tidak mengharapkan gold itu bisa turun, ya udah, ini marketnya stuck, yang dimana orang-orang itu tidak mau beli dulu karena sekali lagi ya, dari segi fundamentalnya, dari segi tarif, baik itu suku bunga, kemudian inflasi yang tadi saya katakan memiliki efek domino, sekalipun itu memang memberikan booster untuk gold bisa naik, tetapi kalau dibilang sudah kenaikan 12% selama 1 bulan lebih, ataupun 3.000 pip, ya kan ya. Kalau memang ini marketnya tidak ada yang mau nge-buy di harga sekarang, ya udah kemungkinan sekali lagi RSI ini mereset untuk momentumnya, ini bisa stuck dari segi daily yang range-nya itu gede banget, nggak pakai otak ya, range-nya bakal besar sekali dari segi daily. Yang saya takutkan sih seperti itu ya. Tapi kalau seandainya memang marketnya ini memilih untuk bisa terbang lagi, yang mungkin aja dirasa dari segi fundamentalnya, entah tarifnya mungkin lebih tinggi ataupun menciptakan yang namanya ketakutan di market mengalami risk off, ini bisa lanjut naik lagi. Targetnya mungkin analis mungkin sudah memperkirakan, oke, 3.000 kayak ini bakal bisa di break entah di bulan sekarang atau bulan depan ataupun dan bulan-bulan selanjutnya. Ya udah, kalau memang bisa di atas 3.000, ini akan bisa di atas 3.000 untuk hitung-hitungannya. Oke, jadi jangan sampai gegabah dulu, karena kalau saya pribadi, karena fundamentalnya nggak masuk, jadi no reason saya pribadi untuk tidak ambil posisi sell.
Karena kalau saya pribadi ya, saya lebih prefer untuk mematchkan ataupun menghubungkan antara teknikal dan fundamental. Jadi saya tahu ini alasan turun kenapa, alasan naik kenapa. Saya prefer seperti itu dalam hal membaca market. Saya nggak mau ribet. Ya, memang sih kalau kalian cuma teknikal doang, it's okay, nggak masalah. Ya, jadi kalau kalian ingin menggabungkan analisa teknikal dan fundamental juga nggak masalah. Kalau kalian hanya berpandangan buy only pun juga nggak masalah. Atau misalnya kalian hanya ingin ambil posisi sell, ataupun kalian masuk dengan dua kondisi, bisa nge-buy bisa nge-sell, ya it's okay, nggak masalah juga. Ya, tapi kalau kalian tanya saya pribadi, saya prefer masih buat nge-sell karena fundamentalnya itu masih belum masuk buat bisa nge-short XAUUSD. Ya, tapi di sini technical sekali lagi ya, memang indikatornya membuat bearish divergence dari segi daily dan RSI. Tapi jika memang ini marketnya mau turun, market harus bisa turun di bawah drop di hari Jumat tanggal 14 Februari, mau nggak mau. Karena ini merupakan batas support yang cukup valid, resisten become support dari segi daily di sekitaran harga 2875 sampai 2880. Itu merupakan support yang valid. Jadi kalau itu tidak di break dari segi daily, saya rasa masih rada berat marketnya itu bisa koreksi dari time frame yang besar. Itu aja. Oke. Tapi dari segi indikator stokastiknya ini sih masih flat ya. Masih flat, masih diem di tempat, tidak memberikan dampak apapun di sini. Dari time frame H4 kita lihat kalau ya ini kemungkinan sih ya marketnya secara H4 memang sudah mulai kehilangan momentum dari segi volume RSI-nya. Karena kalau kalian lihat secara tidak langsung ya ataupun secara kasat mata, ini kalau kalian lihat semenjak market itu H4-nya di atas 70 di tanggal 5 Februari, ini marketnya terus mengalami penurunan. Ya. Jadi secara momentumnya ini perlahan-lahan tidak kuat untuk bergerak naik dari segi H4. Kemarin berusaha untuk naik tinggi, di drop lagi ada aksi profit taking. Kemarin berusaha untuk naik tinggi, dipaksa naik tapi volume H4 nggak cukup, kemudian sideways parah, sebelum akhirnya ini di dropin lagi ke bawah. Tapi dari segi stokastik ini masih flat, tidak juga drop di bawah 20, dan juga RSI sih untungnya tidak drop di bawah 20, tapi momentum untuk naik sekarang hilang. Bukan hilang, sorry. Rada berkurang sedikit, itu aja ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang ini bakal bisa naik lagi, ya bisa aja ya. Tapi belum waktunya, kayaknya sih ini masih belum waktunya untuk bisa naik, itu aja sih ya. Oke. Itu dari segi H4 indikator dan juga daily indikator. Jadi ada penurunan secara teknikalnya ada, tapi sekali lagi fundamentalnya belum masuk. Oke. Kita lihat dari segi daily sekarang. Tadi yang saya katakan adalah bakal bisa sideways ataupun bakal bisa menjadi marketnya itu bergerak cukup tidak kondusif ya, cukup tidak kondusif untuk dari segi daily-nya. Kemungkinan loh ya. Kemungkinan nih. Karena kalau dilihat ya, kalau dilihat dari segi time frame daily, kalau memang ini marketnya bisa lanjut turun, sekali lagi ini harus di break. Mau tidak mau, ini harus di break. Antara 2882, pokoknya sebesar ini. Ini merupakan range yang harus di break dari segi daily. Kalau kalian mau genapin kasarnya adalah di 80 sampai 75. 80 sampai 75 kalau ada yang kalau marketnya break di bawah itu, oke, kemungkinan ini marketnya sudah selesai naiknya ekstrim, saya rasa bisa mengalami koreksi ke bawah cukup lumayan. Oke, tapi untuk sekarang belum. Apakah sekarang ini marketnya sudah OTW ngebuat yang saya katakan kemarin seperti bersiap turun? Belum. Ya, belum, karena secara teknikal daily-nya itu masih ngebuat higher high, belum marketnya itu ngebuat lower low ataupun lower high. Belum ya, sekali lagi belum. Ini sekarang kita bicara teknikal aja. Tadi kan fundamentalnya udah. Ya, secara teknikal ini marketnya masih ngebuat yang namanya higher high ya. Dan ini apakah menjadi valid higher low yang baru? Bisa aja, makanya ini harus di break dulu. Kalau ini tidak di break, mungkin dalam jangka waktu sampai akhir bulan ya, bakal lumayan parah sih ya. Saya sih prefer nih marketnya kalau bisa
break di bawah, oke, ini kita bisa mengalami retracement parah mungkin sampai ke teritori 2800 pas ya, 2800 setengah sampai 2700-an, yang dimana berarti itu memang mengalami yang namanya koreksi ke bawah time frame besarnya. Itu aja sih ya, syaratnya cuma ini doang. Kalau memang marketnya itu memang pure mau koreksi besar-besaran, ini harus break dulu. Kalau enggak, saya rasa ini bisa menjadi suatu valid low baru ataupun suatu valid higher low baru untuk bisa ngebuat marketnya lebih tinggi. Tetapi tidak untuk kemungkinan juga ini bisa mengalami yang namanya kondisi sideways. Sideways-nya bakal bisa sebesar ini berarti. Ya, saya worry-nya ini marketnya bakal sebesar ini sideways-nya. Oke. Memang kemarin kan saya kirakan itu sideways-nya bakal sebesar ini kemarin ya. Jadi kalau ada yang ingat, saya kan perkirakan marketnya itu bakal bisa sideways-nya sebesar ini kemarin. Oke, dari 2939 ekstrim sampai 2850 ya kan. Tapi ternyata sekarang marketnya sudah naik lagi. Dan ini membuktikan adanya resistance become support valid di daily. Berarti sekarang range-nya adalah kemungkinan bisa sebesar ini. Dari 2956 sampai 2883. Kalau dicari resistannya untuk sekarang, resistance all time high dan resistance close candle itu kita bisa pakai di sini. Dari 2954 sampai 2952. Jadi ini adalah batas resistance dari segi daily ya, dan ini adalah batas dari segi supportnya. Oke, sekali lagi ini adalah batas range-nya. Kalau memang ini bensinnya ada tetapi penumpangnya belum masuk, ibaratnya kayak ada apa ya, ada mobil bagus ya, ada mobil bagus, bensinnya itu pakai Shell turbo mungkin ya, saya nggak tahu sih untuk apa namanya, nama bensin gitu kan. Bensinnya bagus, intinya mobilnya bagus, tinggal penumpangnya doang yang belum masuk gitu kan ya. Entah mobil ataupun bisnya ya, ataupun pesawat lah bahasanya, sudah ready semua, cuman tinggal penumpangnya aja yang belum masuk ke dalam kendaraan tersebut ya. Tinggal penumpangnya aja, ketika penumpang sudah masuk ya udah tinggal pilotnya aja terakhir kalau itu pesawat ya. Tinggal pilotnya aja, kemudian berangkat, itu bisa baru terbang. Apakah ini kondisi di mana marketnya ini sedang mengumpulkan para penumpang? Well, saya tidak tahu ya, karena saya tidak bisa membaca order yang ada di dalam candlestick ini ya. Saya tidak tahu berapa yang sudah masuk, berapa yang keluar, saya nggak tahu. Jadi saya tidak bisa memberikan hal tersebut, tapi analoginya bisa seperti itu ya, analoginya kalau mau dilihat. Oke, itu dari segi daily. Ini range-nya kemungkinan bisa sideways sebesar ini loh ya. Lagi kemungkinan sebesar ini. H4, sekarang kita bicara H4. Kalau bicara H4, kita ini rada gimana H4 ya. Ini ekstrim sih H4-nya ya, jujur. Kemarin kan kalau secara daily kita pakai oke lah, ada bahasa yang namanya fair value gap di sini ya. Fair value gap diambil, tembus gitu kan, tapi close-nya masih di dalam fair value gap. Kemudian dari segi H4, kalau dilihat juga di sini ada yang namanya area demand-nya. Area demand di break juga ya kan ya. Terus kalau dicari 61,8-nya kemarin dari sini sampai sini, ini pas banget marketnya drop sampai ke bawah sampai ke 78,6-nya. Kemudian marketnya baru ini naik lagi. Apakah ini marketnya masih bisa naik? Untuk sekarang ini masih susah ya. Masih susah karena ini demand sudah lewat. Oke, ini demand sudah lewat. Kemudian kuncian H4 yang ada di 2918 juga sudah lewat. Kemudian kuncian selanjutnya yang ada di H4 itu ada di harga berapa dikit saya kasih ya, 2923 itu juga sudah lewat. Jadi ini kunciannya secara H4 masih kurang bagus kalau mau ambil posisi, itu aja sih ya. Secara H4 sih ini masih di tengah-tengah loh ya. Ini kemarin drop parah, mental naik. Memang sih kalau dari segi H4 kayak ini mentalnya demand nggak ya? Demand ini juga belum kena ya. Demand benar-benar drop di tanggal 14 Februari kemarin itu belum kena kemudian mental naik. Jadi kalau dilihat ya ini masih di tengah-tengah. Jujur kalau saya dicari untuk ambil posisi swing juga rada bingung saya nih ya. Kalau mau ambil posisi swing dari segi
harga sekarang. Kalau dicari mau buy dari segi H4 ini nggak bisa banget jujur ya. Apakah ini bisa dipakai selaku resistance become support yang ada di H4? Well, kalau kalian mau paksa sih ini oke lah ya. Ini kalau kalian mau paksa sebagai resistance become support, support become resistance, oke lah ya. Jadi kalau semisalnya ini marketnya H4 ada di atas 2923 atau kalau lebih amannya adalah di atas 2925, itu kalau kalian mau buy di atas itu silahkan ya, tapi itu masih dari segi H4 loh ya. Kalau H4 di bawah bagaimana kalau dia jebol? Sekarang masalahnya kalau dicari support H4 ada di 2908, walaupun sih ini nggak terlalu gimana sih ya. Coba saya bandingkan dengan ini. Ini, kemudian ini sideways-nya. Dan ini. Oh, sorry. Ini kenapa keluar dia di sini? Bentar. Oke. Coba saya bandingkan dengan ini. 2902, 2900. Tidak masuk. Oke, jadi bisa saya katakan ini sebagai minor dari time frame H4 support. Ya, dari 2908 sampai 2905. Kalau ada H4 close di bawah 2905, mungkin lebih bagusnya adalah kalau market close di bawah 2902 ya. Kalau ada candle H4 close di atas 290, candle close di bawah 2902 dan di bawah 2900, kemungkinan ini marketnya bisa lanjut turun sampai area support daily-nya di sini. Nah, ini baru penentuan nanti ya. Kalau ini marketnya bisa lanjut turun atau enggak. Itu aja sih. Oke, ini dari segi H4. Jadi ini adalah minor supportnya. Untuk true supportnya bisa sekalian pakai di daily aja di sini ya, dari 82 sampai 73. Kalau ini resisten oke lah. Di atasnya lagi ada nggak? Untuk di atasnya lagi ini rada berat ya, karena kalau dilihat ini kan dari 19 Februari kemarin sampai 25 kemarin ini marketnya wah ini tidak jelas ya. Jadi daripada kalian kacau ngelihat market, better di skip aja bagian atasnya. Mungkin time frame kecil baru kita bisa lihat ya. Sekali lagi, indikator H4 ini tidak drop di bawah 20. Momentum ini kemungkinan bisa muter. Jadi kalau RSI di atas 50, kemungkinan marketnya sudah terbang di atas 2925. Dan jika stokastik juga di atas 50 lagi nge-cross balik naik, kemungkinan ini marketnya masih bisa naik lagi. Ya, tapi untuk sekarang belum. Ya, tapi nggak tahu deh 4 jam ke depannya itu ya, atau nggak 12 jam ke depannya seperti apa. Dari segi time frame H1, ini marketnya kena area supply kayaknya ya. Area ini kan tadi kan H4 ya, H4. Coba kita paksa bikin channel atas ya. Kita paksa bikin channel atas, apakah bisa? Rada maksa sih sebenarnya. Ya, rada maksa sih di sini untuk buat channel atasnya, tapi ya rada maksa, cuman oke lah. Ntar ya kalau H4 juga maksa sih. M30 maksa juga sih ya. Jadi memang sini sudah kena 1, 2, 3, 4 sudah di tap berkali-kali, tapi ini nggak kena ya kan di 2944-nya di sini. Maksa sih oke lah. Jadi kalau kalian mau pakai trendline di sini ya, ini bisa dipakai dari tanggal 24 Februari kemarin jam 10 ya kan, di sini yang all time high-nya sampai kena yang ada di sini. Ya, di sini boleh, kemudian candle hijau ini boleh, time frame H1. Ya, bisa diperkirakan. Kayaknya ini sih saya nggak pakai aja deh daripada ribet ya kan ya. Ini marketnya kena order blocknya, kemudian drop. Nah sekarang ini marketnya memang drop. Sebentar, coba saya tarik Fibo ya. Ini sebenarnya bisa enggak marketnya bisa naik.
Oke, marketnya ternyata naik ekstrim sampai kena order block, kemudian kena 61,8, kemudian turun juga. Jadi entah ini siapa yang menang ya. Dari segi H1 ini bagus banget bentukan dari bullish engulfing-nya, dan di sini juga oke, order block-nya bisa menahan market, dan ini juga pas dari area golden ratio juga. Jadi nah ini siapa yang menang nih? Apakah di bawah atau yang atas di sini ya? Jadi kalau ingin buy tipis-tipis, biarkan ini marketnya selesai dulu, reject dari harga ini. H1 jujur nggak ada yang bisa dipakai kalau mau buy di tengah-tengah seperti ini ya. Ini kayaknya sih kompresi ya, kompresi kemudian terbang, kompresi terbang, retrace, kompresi terbang bener, retrace, nanti ambil buy di tengah-tengah kayaknya. Tapi dari segi H1 nggak kelihatan. M30 rally base rally sih ini ya, berarti kayaknya bukan kompresi deh, sebentar. Oh bukan ya, ternyata bukan kompresi, ini lebih kepada marketnya ngebuat rally base rally. Oke, marketnya ngebuat rally base rally. Mana lagi ya? Kalau dicari di mana kita bisa buy tengah-tengahnya. M30 sih ini rally base rally ya. M30 sih ini rally base rally-nya ada di harga 15 sampai 13. Walaupun demand sebenarnya ada di 10 ya. Demand-nya ini ada di teritori support H4. Yang tadi saya katakan di sini. Itu dari segi M30, M15 sama juga di sini ya, di sini dan di sini. M5 di sini tidak ada, tengah-tengahnya itu ada di 2918. Kalau sekarang di buy ini juga nggak bisa ya. Kalau di sell bagaimana? Kalau kalian ada yang pengen sell XAUUSD, sebenarnya ini sudah masuk kriterianya ya. Cuman ini kalau nge-sell di sini time frame H1 stop loss-nya lumayan gede, itu aja sih. Kecuali kalian ada yang sell limit kemarin, bukan kemarin, tadi ya, di 30, 29, 28. Kayaknya di sini nggak bakal terlalu gede sih stop lossnya seharusnya ya. Gede juga ya, 90 pip. Jadi kayaknya nge-sell di sini rada susah karena range-nya untuk ambil posisi SL itu rada jauh. Itu aja sih. Rada jauh. Kalau dipaksa kalian mau buy lagi, ada susah sih ya, jujur ini rada susah kalau mau ambil posisi buy. Ini marketnya rejectnya lumayan nih ya, lumayan banget nih, jujur lumayan banget. Jadi sabar aja dulu, kalau memang ini marketnya bisa mutar balik naik, better kita ambil buy nanti. Kalau secara M5 ya M5 lah ya, anggap ya. Misalnya marketnya itu dari sini kita tarik Fibonya, dari sini sampai sini. Ini sebenarnya sudah kena 61,8. Ini juga OTW kena demand M5 kecil di sini. Tapi ini sih kayaknya nggak bakal masuk, bisa buat di sell sih. Di buy. Ini nggak bagus juga. Jadi kalau mau di buy saya rasa belum ada waktu yang pas. Kalau nge-sell jujur kayaknya saya nge-sell kalau market di bawah 2.900 deh. Di bawah 2.900 mungkin saya prefer buat nge-sell secara teknikal aja, walaupun bias sedikit dengan fundamental, tapi ya udahlah ya. Nggak mau ambil pusing. Kalau misalnya dikasih kesempatan di bawah buat nge-sell tipis-tipis ya wis lah ya. Sampai sana aja. Dari bawah 2.900, 2.902, 03 seperti ini. Target mungkin sampai 2882 di bawah ini ya. Jadi kalau misalnya ini break kenceng ke bawah bisa sampai sini. Tapi kalau misalnya ini berhenti sampai sini, yang mana malah membuat A4 malah balik naik, ya ini kemungkinan bisa balik naik lagi sih, itu aja. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Ini ingat marketnya kemarin mengalami sell off gila-gilaan karena market mengalami anomali ekstrim. Jadi jangan sampai yang namanya kalian terburu-buru untuk ambil posisi. Biarkan marketnya ini sudah kembali normal, volume sudah kembali masuk, intinya sudah oke lah ya.
baru kita bisa ambil posisi lagi. Tapi sekarang sabar dulu, jangan sampai FOMO, jangan sampai ini sekarang aja marketnya sudah kena demand M30 nih, buset. Cepat banget marketnya turun ya kan ya. Jadi ya santai aja, jangan terlalu dibawa emosi. Dan ingat ini juga sudah mendekati akhir bulan, sisa 3 hari lagi. Jadi kalau kalian mau skip trading mendekati akhir bulan juga nggak masalah. Apakah bisa ada ambil posisi swing untuk ambil posisi buy swing? Jujur belum ada. Entah besok atau mungkin akhir bulan atau bulan depan, nggak tahu deh. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.